setiap hari. Yang jawab salam pasti baik hati. Semoga Allah lindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara pembekalan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun 2025. Selawat penandaikan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kebenaran dan menuntun kita ke dalam iman dan Islam. Yang sama-sama kita hormati moderator kita pada siang hari ini yang masih jomblo ini, yang cantik, sebentar lagi akan mendapatkan gelar doktornya. Kita doakan saja Ibu Anda Basriani SPD MSI dan anak-anak kami mahasiswi baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah Sibolga Tapanuli Tengah. Horas. Masih sehat? Alhamdulillah. Ini hari keberapa ini? Di jam-jam ini, jam-jam krusial ini, jam-jam paling mengantuk. Baiklah, mungkin kita lanjut saja. Ada mengatakan, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak apa? Tak cinta, tak cinta makanya tak jadi. Baiklah, nama saya Amaluddin Sekumbang SEMM, sarjana ekonominya dari kampus kita tercinta ini ST Al-Wasliyah Sibolga Tapanuli Tengah, Stambul tahun 2012, dan S2-nya di Universitas Islam Sumatera Utara tahun dibalikkan 2012-nya menjadi 2021. Itulah namanya, baru melanjutkan S2. Kalau jabatan, sudah banyak jabatan, dari operator pangkalan data peneliti, kasubag operator, kepala BAK, kasubag perpustakaan, ketua LPPN, Kabah Umum, dan terakhir sekarang ketua prodi bisnis digital, dan merangkap ban serap lagi sebagai PLT Kaprodi manajemen perusahaan. Baiklah anak-anak kami, mungkin kita lanjut ke materi pada siang hari ini, adalah materi pengembangan kurikulum dan implementasi kampus berdampak. Sistem akademik. Kenapa sistem akademik ini dipelajari? Untuk apa? Untuk mahasiswa tahu apa yang berlaku di kampus kita ini, bagaimana caranya, dan untuk memahami sistem pendidikan di perguruan tinggi dan agar bisa beradaptasi dengan cepat. Kurikulum pendidikan tinggi kita, sebagaimana kurikulum pendidikan tinggi pada tahun 2025 mengacu pada Permenristek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ada kebijakan kurikulumnya
ada deskripsinya. Kurikulum fleksibelnya adalah kurikulum harus bersifat fleksibel dan berorientasi pada kompetensi OB dengan penekanan pada hasil belajar aplikatif dan relevan dengan dunia kerja. Yang kedua, fokus pada kompetensi dan kualitas. Perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki hard skill dan soft skill yang dibutuhkan dunia industri. Kesiapan global, peraturan baru ini mendorong perguruan tinggi untuk melampaui standar nasional dan mencapai daya saing global dalam pendidikan. Yang integrasi KKN ini, kurikulum harus selaras dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI yang memastikan lulusan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang secara setara dengan standar nasional. Sistem kredit SKS di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bahwa SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, dosen dan penyelenggaraan pendidikan. SKS mencakup kegiatan tatap muka, tugas terstruktur dan kegiatan mandiri. Satuan SKS setara dengan 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur dan 60 menit belajar mandiri. Kalau S1 itu jumlah SKS-nya dari 44 dan maksimalnya 160. Mungkin Bu, saya berkisah agak kurang enak. Baiklah, KRS, kartu rencana studi. Di kartu rencana studi ada nanti nama, NPL, dan mata kuliah yang akan diambil. Biasanya mata kuliah yang diambil itu maksimal 20 dan diberikan pertama maksimal 20. Lanjut Bu. Nah, inilah KRS. Apakah kalian sudah mengisi KRS? Belum. Udah, ada yang udah? Ada. Sudahkah mata kuliahnya diisikan? Apa-apa saja kah itu? Apa mata kuliah yang diisikan? Sesuai dengan jadwal mata kuliah di semester 1. Ada pendidikan agama Islam, ada apa lagi? Kealwasiahan. Ini mata kuliah kita, mata kuliah kealwasiahan itu khusus kita perguruan tinggi kealwasiahan. Ada juga KHS. Apa itu KHS? Apa itu KHS? Setelah kalian nantinya menyelesaikan satu semester, akan keluarlah KHS. Apa itu KHS tadi? Ini setiap semester akan bertambah. Coba tahu, inilah KHS. KHS akan menampilkan apa saja? Ada yang tahu? Iya, nilai. Apa lagi? Apa? Apa lagi? IPK itu apa? Apa IPK? Indeks prestasi kumulatif. Ada lagi? Apa lagi selain IPK? Apa lagi? Ada namanya IPS. Apa itu IPS?
semester, IPK kamu semester, IPS itu per semester. Kalau IPK kumulatif dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 sampai dengan semester 8. Itulah nantinya IPK kamu di akhir yang dituliskan di ijazahmu. Di setiap mata kuliah itu berbeda setiap prodi. Jangan nanti kalian pindahkan mata kuliah prodi bisnis digital ke manajemen, salah. Dia sesuai kurikulum masing-masing. Lanjut. Penetapan beban studi. Setiap semester kamu akan mendapatkan apa tadi? Nilai itu apa? Totalnya. Yang IPS, apa itu IPS tadi? Setiap semester kamu akan mendapatkan IP kamu per semester, itulah IPS dia. Berapa dapatnya? Sesuaikan dengan, kalau IP kamu 3 ke atas, kamu berhak mengambil 24 SKS. Bisa kamu naik ke atas. Sekarang kamu nanti setelah selesai, kalau sekarang di semester 1 kalian diberikan SKS cuma-cuma 20 SKS atau 19 SKS. Setelah itu baru dihitung IPK-nya. Yang mana dapatnya? 3,00. Kamu berhak 24 SKS. Kalau semester 2 nanti kalian di maksimalnya 22, dari 7 mata kuliah 20 SKS totalnya, kamu bisa mengambil ke atas ke semester 4 2 SKS mata kuliah yang lain. Tapi apakah kamu sudah siap meluangkan waktu? Jangan diambil ke atas tanpa perhitungan. Kalau tanpa perhitungan, nilaimu nanti yang ke atas itu nilai D itu akan dihitung. Kalau nilai D berarti berapa? 0. Tadi kembali ke cara perhitungannya. Kalau SKS-nya 3, dapatmu nilai A, dia akan bernilai 12. Makanya kalau SKS-nya 3, usahakan dapat nilai A. Kalau SKS-nya 2, dapat nilai A cuma berapa? 8. Kalau yang 3 tadi 12, selisih 4. Bagaimana mencari IPK-nya total? IPK itu dari total hasil dari, kalau akan 12, berapa totalnya? Nah, setelah hasil total itu, itulah dibagi dengan jumlah SKS-nya. Itu nampak? Berapa SKS diambilnya? Berapa SKS? Iya, yang setelah 20, 19. Berapa total yang didapatnya? Berapa? Dibagilah 19. Itulah IPK kamu. Biar tahu kamu nanti menghitungnya. Kalau dia nanti 20, dibagilah totalmu berapa dapat keseluruhan. Ini tadi contohnya di manajemen perusahaan AS-nya. Kredit bebannya 20.
Nilainya 72 dibagi 20 SKS, totalnya 3,60. Makanya IPK-nya dapat 3,60. Itu dapat dimengerti. Karena nanti setiap semester kalian akan mengambil mata kuliah baru dan SKS yang baru. Makanya setiap semester usahakan IPK 3. Karena IPK itu rentetan dari semester 1, semester 2, semester 3 sampai dengan semester 8. Apa perbedaan mahasiswa dengan anak SMA di kurikulumnya? Coba ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab dari belakang? Kalau di SMA bagaimana? Kalau tinggal kelas, dia tinggal kelas, berarti dia tertinggal, kawannya naik. Kalau di perguruan tinggi, semesternya tetap naik, mata kuliahnya tinggal. Mengerti? Dapat dimengerti? Dia kalau di perguruan tinggi, dia kan ada angkatan, seperti kalian nantinya. Setiap semester kawanmu ada ketinggalan mata kuliah 2, dia tetap naik semesternya, tapi pengambilannya IPK-nya dia tidak dapat mengambil seluruh mata kuliah. Kalau IPK-nya tadi 2,5, dia kan cuma dapat di bawah 2,5, cuma dapat 18 SKS. Sedangkan semester kedua itu nanti 20 SKS. Berarti dia tinggal satu mata kuliah yang nilai SKS-nya 2. Kalau semesternya tetap naik, tapi itulah dia raun-raun namanya, mahasiswanya raun. Dia tetap ke atas, tetap ke bawah turun. Kenapa turun? Membagusi mata kuliahnya yang tertinggal. Kalau di SMA, kalau memang tinggal, tidak naik kelasnya. Kalau di sini semester nggak tetap. Setambung pun nanti udah wisuda, kamu masih mahasiswa di sini. Tapi punya batas. Sebelum kamu dinyatakan DO itu maksimal berapa? Ada yang tahu maksimalnya? 7 tahun. Berapa semester? 18. Iya, betul. Itulah maksimalnya. Bagaimana caranya supaya enggak DO? Hah? Bisa pindah prodi. Sebelum kamu dinyatakan DO, pindah prodi. Dan nantinya data kalian setelah terdaftar sebagai mahasiswa aktif di kampus kita, data kalian bisa dicek di data pangkalan data perguruan tinggi, namanya data PDDikti. Bisa di searching di PDDikti Kemdikbud. Berapa puluh kali pun kamu kuliah akan terekam di sana. Tidak bisa dibohongi. Apakah kamu pernah kuliah nanti di Medan, apakah di Jakarta, ada rekam jejaknya. Itulah rekam jejak digital namanya. Lanjut Bu, dosen pembimbing akademik. Tadi KRS-nya udah kalian lihat, formatnya KRS. Di sampingnya kan di kiri ada dosen pembimbing akademik. Konsultasilah sama dosen pembimbing akademiknya. Kenapa konsultasi? Siapa tahu dia dosennya, kamu pasti akan diloloskan dan dikasih nilai baik. Jangan cuma satu kali, minimal 3 kali dalam satu semester berhubungan.
Dan kebanyakan mahasiswa ini di mana mau ujian nanti cuma di situ baru mau menekankan. Apa guna KRS? Setiap nantinya kamu akan tatap muka. Buktinya kamu mengambil mata kuliahnya, kamu harus parapkan nanti di sebelah kanan. Menyatakan kamu mengambil mata kuliah bapak itu atau ibu itu. Dan KRS ini nanti ada 3 warna. Warna putih, warna kuning, warna biru. Warna biru dikembalikan ke BAK. Warna kuning diberikan ke dosen wali. Dan yang putih untuk siapa? Untuk mahasiswa. Jangan hilang. Ada yang kurang jelas batas KRS. Yang di belakang, bagaimana, ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Jelas. Lanjut. Dulu apa? Kalau menteri yang lama, kampus. Kalau sekarang berdampak. Apa berdampak? Berdampak. Bagaimana berdampak? Berdampak itu ada kalian ditinggalkan nanti di masyarakat. Bukan cuma di teori di kampus, di ruangan kelas. Harus berdampak di masyarakat. Lanjut. Nah, inilah bagaimana kampus nantinya tuntut bagaimana? Kampus harus menjadi agen apa? Nah, harus menjadi agen perubahan. Kalau mahasiswanya datang dulu dia 3D, bagaimana kampus menjalankan itu? Bagaimana? Makanya mahasiswanya harus aktif. Harus apa? Yang kedua, harus apa kalanya? Kampus menjadi motor. Kalau motor, bagaimana motor? Berjalan. Bagaimana berjalannya? Tenaga kampus kan cuma mahasiswanya. Motor saya motornya. Inilah dia. Mohon maaf tinggal kacamata. Tidak nampak itu lagi.